Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo Sobat Humas, bersama saya Kompol Gandhi di program Polisi Inspiratif. Di video kali ini kita berada di Dusun Sumberjambe, Kecamatan Sumberjambe, Kabupaten Jember. Kita akan bertemu dengan sosok polisi inspiratif yang akan berbagi kisah suksesnya, bagaimana beliau mengembangkan ternak kambingnya. Telah bersama kita Pak Hanis. Selamat siang Pak Hanis. Selamat siang. Nah, bisa perkenalan dengan Sobat Humas yang menonton video kita ini? Nama saya Aibtu Yohanis, dinas di Polsek Sumberjambe, Polres Jember. Kebetulan saya juga memiliki sedikit usaha, yaitu peternakan kambing yang kami beri nama Hanis Rojokoyo Farm. Hanis Rojokoyo Farm. Rojokoyo Farm. Nah, peternakan yang Pak Hanis kembangkan ini sudah berlangsung berapa lama, Pak? Kalau saya piara kambing itu sudah mulai tahun 2004. Cuma waktu itu kami gaduhkan di masyarakat. Nah, istilah gaduh ini, Sobat Humas, itu dikenal dengan paro, Pak ya? Ya. Mungkin Paruan. di beberapa istilah di daerah lain itu paruan antara si pemilik kambing dengan si peternak, si pemelihara. Nah, dalam rentang waktu 4 tahun ini, apa kesulitan yang Bapak hadapi? Di awal-awal kita juga mengalami kegagalan. Sempat gagal juga? Ya, gagalnya itu karena ya matinya itu ya karena kita kurang memperhatikan dalam memelihara kambing, baik itu soal makanan dan juga kebersihan Kandang dan lain sebagainya. ya. Teman-teman yang kerja di sini selain mereka mencari pakan untuk kambing, otomatis dia juga merawat kambing dalam arti kebersihan dan memberikan pakan dan minum terkait dengan pemeliharaan kambing tersebut. Kalau sebelum bergabung di peternakan sampean, apa kegiatan masyarakat? Rata-rata masyarakat di lingkungan kandang sini itu rata-rata itu mempunyai penghasilan yang tidak tetap. Oh, tidak tetap. Tidak tetap. Rata-rata masyarakat di sini bekerja sebagai buruh tani. Bukan sebagai petani, tapi sebagai buruh tani. Buruh tani ya. Sobat Humas, jadi di peternakan ini ada masa di mana kambing akan digemukkan menjelang Idul Adha, Pak ya? Ya. Idul Adha selama 4 bulan digemukkan untuk nanti pada saatnya akan dijual. Kita sambil lihat-lihat, Pak, kambing-kambing yang ada di kandang. Ini jenis kambing apa, Pak? Ini jenis kambing Garut. Kambing Garut ya, Pak? Garut F1. Jadi asli masih dari Garut, keturunan Garut. Berapa banyak Bapak punya kambing jenis ini, Pak? Kalau pejantan kami punya 4. Kalau betinanya kita punya yang sudah siap hamil, siap ngandung itu kita punya 17. Oh, ini yang tadi Bapak bilang untuk breeding tadi, Pak ya? Siap. Ya, ini yang jantannya. Siap. Oke, kita ke kandang yang lain. Ini ada bulunya, ini jenis kambing apa ini, Pak? Ini jenis Merino. Merino. Ini asli kambing dari Dieng, dataran Dieng. Dataran tinggi Dieng. Ya. Jawa Tengah, Pak ya? Iya, Jawa Tengah. Ini usianya sudah berapa tahun ini, Pak? Saya waktu itu ngambil ini dalam usia 6 bulan. 6 bulan. Kurang lebih sekarang ini usia 18 bulan. 18 bulan. Ini jantan juga, Pak ya? Jantan. Untuk breeding juga? Untuk pejantannya breeding. Pejantan breeding. Ya. Dan ini beratnya sampai berapa nih, Pak? Sekarang saya lihat besar sekali nih. Kalau kemarin kita timbang itu hampir 110. 110 kilo, Pak ya? Masih ada bulunya. Oh, masih ada bulunya. Iya. Ini memang sengaja dipotong itu bulu belakangnya, Pak? Iya.
Untuk apa tuh tujuannya? Satu, kambing itu biar sehat dan Nggih. tidak ditinggali kutu. Kutu-kutu Pak ya? Ya, kemudian kambing itu juga merasa lebih Lebih nyaman gitu lebih barangkali. nyaman. Kalau untuk Sobat Humas yang ingin investasi di kandang Bapak, bisa Pak? Bisa ya? Bisa. Nah, bagaimana Pak? Coba bisa disampaikan tawaran-tawarannya. Nah, kalau teman-teman pemirsa itu mau investasi, Nggih. tinggal memilih. Kalau breeding itu jangkanya panjang, karena mengandalkan atau mengharapkan anaknya, yaitu dalam waktu 6 1 bulan. tahun 2 kali Pak ya, 6 bulan ya? Satu kali. Oh, 1 tahun 1 kali? Satu kali, 1 Iya. tahun 2 kali. Tapi kalau kita penggemukan, Iya. kita tidak bisa piara kambing itu moro-moro piara, tapi kita harus melihat situasi dan kondisi. Iya. Karena pasarnya kambing atau hari raya kambing itu ada Di Idul Adha. Betul. Jadi dengan perhitungan biaya, kita mengambil maksimal itu 4 bulan sebelum Idul Adha. Untuk nilai investasinya Pak, yang breeding maupun yang pengemukan seperti apa? Kalau ini breeding Iya. karena diambil anaknya. Hmm. Segala macam jenis, Iya. dan dikawinkan dengan berbagai macam keturunan. Turunan. Artinya di sini kalau orang bilang itu biasanya itu di sini itu crossing. Crossing. Ya, crossing. Persilangan. Berapa banyak Pak kambing yang ada di peternakan Bapak ini? Kalau kita kapasitas kambing, Iya. kalau kapasitas kandang, kambing kami itu bisa muat normal itu kurang lebih 300 ekor. 300 ekor Pak ya? Terus, tapi untuk sementara ini yang ada karena kita breeding kurang lebih 120-130 ekor. Apalagi Pak yang bisa dimanfaatkan atau ada nilai ekonomisnya dari kandang ini Pak? Yaitu dengan menjual kohe atau kotoran kambing. Kotoran kambing Pak ya? Ya. Jadi rata-rata kita itu 2 bulan itu bisa panen kohe. Bisa panen kohe. Ya. Dengan jumlah yang pernah Bapak dapatkan dalam 2 bulan itu berapa kilo Pak? Dalam 2 bulan ini rata-rata itu kita bisa jual 2 truk. 2 truk Pak 2 ya? truk atau sekitar kurang lebih 400 sak. Kita jualnya itu per sak. Satu saknya itu 10.000. Kohe yang diambil dari kita itu katanya diseleb lagi, diproses, dijadikan pupuk organik. Nah Bapak ini kan seorang anggota Polri Pak. Apakah ada kesulitan membagi waktu antara tugas sebagai anggota Polri dengan usaha pengemukan peternakan kambing ini Pak? Kalau menurut saya yang sudah mengalami dan alhamdulillah sampai sekarang itu dalam usaha kami sangat tidak mengganggu dalam tugas maupun dinas kami. Karena kambing-kambing saya semuanya sudah ada yang mengurusi walaupun saya tidak harus ada di kandang. Di kandang. Ya. Istilahnya Bapak hanya manajemennya aja Pak ya. Baik, itu Sobat Humas, kisah inspiratif dari salah seorang polisi yang bertugas di Polsek Sumber Jambe, Polres Jember, Polda Jawa Timur. Kita akan ketemu dengan warga yang ada di sekitar kandang. Kita akan cari tahu bagaimana tanggapan mereka bekerja di kandang punya beliau ini. Selamat siang Pak. Ya, selamat siang. Dengan Pak siapa? Boleh perkenalan dengan Sobat Humas yang nonton video kita ini? Pak Untung Pak ya? Sudah berapa lama Pak bekerja di peternakan ini? Kurang lebih 2 tahun. Sudah 2 tahun. Nah ini apa kesan-kesan Bapak selama bekerja di sini selama 2 tahun Pak? Maksudnya kesan-kesannya ya, kesannya Pak, tapi gimana, enak lah Pak gitu Pak. Enak Pak ya? Untuk penghasilan bagaimana Pak? Ya alhamdulillah Pak, sudah Pak. Sebelum Bapak bekerja di peternakan ini apa pekerjaan Bapak Pak? Pak Untung? Ya dagang kecil-kecilan Pak. Nah setelah bekerja di sini dapat penghasilan tetap, bagaimana
Ya lebih enak Pak, masalahnya nggak sudah kemana-mana gitu Pak. Oh, enggak kemana-mana Pak ya. Dari keluarga gimana Pak? Ya alhamdulillah Pak sudah Pak. Alhamdulillah bisa mencukupi kebutuhan keluarga Pak. Bagaimana tanggapan Bapak terhadap kegiatan positif yang dilakukan oleh Pak Anies ini Pak? Baik, terima kasih. Jadi kami sangat apresiasi sekali terhadap anggota saya yang bernama Pak Anies yang menjadikan inspiratif bagi kita semuanya. Dia tidak meninggalkan dinas namun tetap melaksanakan pengabdian kepada masyarakat dengan memberdayakan warga yang kebetulan tidak bekerja dengan beternak kambing. Dan ini akan ditularkan kepada sesama rekan menjadi inspiratif. Jadi terutama Babin itu bisa memberdayakan warga binaannya untuk mengikuti jejak apa yang dilakukan oleh Pak Anies. Ya. Baik Sobat Humas, demikian video inspiratif kita. Nantikan video-video inspiratif lainnya. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam presisi.